Di antara manusia tentu ada yang begitu merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sangat merindukan untuk berjumpa dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu untuk berjumpa dengannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerinduan itu muncul, hadir, tentu bukan tanpa sebab. Karena tak mungkin ada kerinduan yang begitu dalam itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada cinta. Maka efek dari cinta itu adalah kerinduan. Maka dari sini kita paham bahwa kuat dan lemahnya kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung seberapa kuatnya cinta kita kepada Allah dan tulusnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga kita paham bahwa besarnya kerinduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar juga dia mengerahkan seluruh potensi hidupnya. Dia kerahkan seluruh potensi hidupnya untuk mempersiapkan perjumpaan yang indah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara bentuk refleksi cinta dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya tercermin pada sikap hidupnya, mengaplikan rasa rindu itu sehingga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena buah dari kerinduan itu adalah akan senantiasa banyak mengingatnya. Maka dari situ akan lahir kalimat-kalimat zikir sebagai bentuk rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisannya juga senantiasa dibasahi oleh kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara buah cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bohong besar ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau memuji Allah atas nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kehidupan ini yang begitu indah kepada kita, diberikan fasilitas yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga apa yang menghalangi kita untuk banyak mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Kemudian yang kedua, refleksi dari bentuk rasa rindu dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dengan cara mempersiapkan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang harus kita penuhi agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang indah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya, barang siapa
yang mengharapkan perjumpaan, pertemuan dengan Rabbnya, maka lihat syarat yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Falya'mal amalan salihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Ini kunci. Syarat agar kita mendapatkan pertemuan dan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membekali diri kita dengan amal kebaikan, amal soleh. Karena betapa banyak orang yang menyesal nanti ketika dikubur mati ingin dibalikkan ke dunia karena ingin beramal soleh. Maka sekarang waktunya, kita untuk membekali diri kita ini, mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Kemudian syarat yang kedua yang Allah berikan di dalam ayat ini adalah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Artinya jangan duakan Allah. Murnikan ketaatan kita kepada Allah. Murnikan ibadah kita kepada Allah, jangan berlaku syirik. Karena itu tidak disukai Allah. Allah paling murka ketika Allah diduakan. Maka jadikan ini sebagai bekal untuk perjumpaan indah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, kemudian murnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antaranya, yang ketiga adalah yaitu mengaplikasikan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi seruannya. Sehingga apa? Kita akan betul-betul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan indah. Ya. Betapa sering Allah memanggil kita. Tetapi kadangkala kita acuh tak acuh dengan panggilan Allah. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa ketika kita memenuhi panggilannya. Contohnya seperti ini. Seandainya rumah sakit yang kita cintai ini, rumah sakit Dr. Abdul Muluk ini mengadakan sebuah pengumuman, barang siapa nanti yang datang jam 3:30 subuh menuju rumah sakit Abdul Muluk, maka akan diberikan hadiah 5 juta rupiah. Kira-kira penuh gak rumah sakit? Tentu akan penuh. Tidak hanya yang di dalam kota Bandar Lampung atau Lampung, bahkan di luar Lampung pun akan bergegas memburu rumah sakit ini. Kenapa? Karena di rumah sakit ini siapa yang datang 3:30 subuh akan mendapatkan uang 5 juta. Mungkin jangan 5 juta, 2 juta saja. Jangankan 2 juta, 1 juta saja. Maka rumah sakit ini akan membludak penuh dari dalam kota maupun luar kota. Bahkan sebelum 3:30 pun orang akan berbondong-bondong menunggu di sini. Itu hanya segitu, Pak. Lihat, Allah menjanjikan jauh yang lebih dahsyat daripada itu. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh, setelah azan subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gak ada apa-apa dengan uang 5 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Bahkan 10 juta, bahkan Lampung dan seisi-isinya. Gak ada. Dunia dan seisinya. Nah, kenapa banyak yang tidak tertarik dengan panggilan dan seruan Allah ini? Bahkan Allah, bukankah Allah telah menjanjikan yang lebih dahsyat daripada itu? Dan pertanyaan ini juga sudah pernah diutarakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kepada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kita lebih tertarik memilih kehidupan dunia ketimbang akhirat? Kemudian beliau menjawab di tengah tangis para sahabat.
merenungkannya. Kita lebih memilih kehidupan dunia karena kenikmatan dunia itu ada di depan mata kita. Sedangkan akhirat yang abadi itu ditangguhkan untuk kita. Dari sini kita paham bahwa untuk mengukur kadar keimanan kita, bagaimana kita memenuhi kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi seruannya. Percaya kepada yang gaib. Salah satu bukti dari keimanan kita. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengaplikasikan bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah, memujinya, kemudian beramal soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah, menguatkan keimanan ini dengan juga dengan memenuhi seruan-seruannya dengan ketaatan kepada Allah. Semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.